I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Petrus menyangkali Yesus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 69. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Anak-anak, pengadilan Mahkamah Agama yang dipimpin oleh imam besar untuk mengadili Yesus dilakukan di malam hari. Berdasarkan waktu pelaksanaan pengadilan itu, sesungguhnya etika waktu pelaksanaan pengadilan sudah dilanggar. Tetapi oleh karena kebencian musuh kepada Yesus dan kegenapan dengan apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi, maka pengadilan itu pun dilaksanakan. Yesus ditangkap di lembah Kidron di Taman Getsemani di malam hari. Ia digiring ke rumah imam besar. Lukas 22 ayat 54 juga di malam hari. Kondisi malam itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ, dan juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Yohanes 18 ayat 18. Pada saat di Taman Getsemani pada malam itu, ketika pasukan yang lengkap dengan senjata pedang dan pentung sedang menangkap Yesus, semua murid-murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri, termasuk Petrus. Markus 14 ayat 50. Tetapi kemudian Petrus dan seorang murid lain mengikut Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Yohanes 18 ayat 15 dan 16. Ketika pengadilan oleh imam besar terhadap Yesus sedang berlangsung, seorang hamba perempuan melihat dia, Petrus, duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya
lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, "Bukan, aku tidak mengenal dia." Apa yang Yesus telah peringatkan, bahwa semua iman mereka akan terguncang. Dan ternyata iman Petrus pun terguncang. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Karena kemudian, kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata ketiga kali, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Itu pertanda sudah pagi di subuh hari. Lukas 22 ayat 59 dan 60. Ketika itu, berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Pandangan Yesus mengingatkan Petrus tentang apa yang sudah diperingatkan Yesus kepadanya. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Matius 26 ayat 75. Anak-anak, tangisan Petrus adalah tangisan pertobatan. Ketika dia sekarang meneteskan air mata karena kata-katanya yang berkhianat, dia tidak akan pernah mengucapkannya. Tangisan penyesalan adalah penting untuk tekad melakukan pertobatan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk menjaga kata-kata yang akan kita ucapkan, agar kita tidak berkhianat kepada Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.